Selamat malam teman-teman Wahana Visi Indonesia dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Kembali bertemu dengan saya, Bea, dari Wahana Visi Indonesia yang akan menemani teman-teman Wahana Visi Indonesia selama 1 jam ke depan. Dan malam hari ini saya sebetulnya tidak sendiri, tapi teman-teman saya ada yang sedang dandan di belakang, jadi nanti kita akan bertemu bercakap-cakap dengan mereka juga. Nah, IG Live kita malam hari ini sangat spesial karena ini adalah IG Live pertama kita di bulan Oktober. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi santai, ngobrol santai mengenai asmat. Kenapa sih asmat? Ada apa dengan asmat? Nah, sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu yuk sebuah video ketika saya bersama dengan sahabat-sahabat saya yang nanti akan bergabung bersama kita mengunjungi asmat tahun lalu. Mari kita saksikan. Semua orang mempunyai pengalaman yang berbeda, termasuk dengan apa yang saya alami selama berada di asmat. Merasakan, melihat, mengetahui dan mendapatkan banyak sekali hal-hal yang saat ini dihadapi oleh masyarakat asmat, khususnya dari desa Damen. Ada beberapa hal yang kampung ini lakukan untuk bisa meningkatkan penghasilan dan ekonomi daripada kampung mereka. Yang pertama mereka lakukan adalah menjala udang, ikan, dan lain sebagainya yang bisa mereka makan dan juga mereka jual kepada kampung-kampung atau kota-kota yang terdekat. Tetapi saat ini juga mereka juga sedang belajar untuk berkebun, sesuatu yang sedang coba untuk dinaikkan di kampung ini, sesuatu yang sebenarnya di daerah sini sangat jarang untuk didapatkan sayur-sayur yang untuk bisa membawakan menaikkan gizi dalam kehidupan mereka. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video ketika saya bersama dua sahabat saya yang pasti sudah teman-teman Wahana Visi Indonesia kenal semuanya, pergi mengunjungi asmat. Dan malam hari ini mereka sudah hadir bersama-sama dengan saya. Selamat malam Kak Siti Mohede. Selamat malam Kak Bea, apa kabar? Baik, sudah makan? Baru aja selesai makan, makan langsung gabung. Oh, luar biasa. Dan di sini juga ada Mas Erwin Parengkuan. Halo, selamat malam Mas Erwin. Hai Mbak Bea. Sopan banget lo pakai Mbak lo sekarang. Iya loh. Lo manggil Kak Sydney, ya kan? Oh iya benar juga. Oh iya benar manggil juga lo ya. Kak Bea. Lo manggil gue Mas, gue manggil lo Mbak dong. Oh iya boleh. Om dong. Kalau panggil aku Kak itu Om dong, tolong. Memang sebenarnya begitu sih. Cuman agak kasihan lah ya, toleransi kita. Teman-teman Wahana Visi Indonesia, maaf ya kalau malam hari ini IG Live kita agak sedikit berbeda karena ini sebenarnya sebagai salah satu agenda reunian kita ya yang tadinya gagal. Sebenarnya kita tuh waktu ke Asmat, inget nggak sih tahun ini rencananya kita mau balik lagi ke Asmat? Ya, rencananya. Wamena. Asmat. Bukan, satu lagi tuh yang kita mau ke atas pohon-pohon tuh. Korowai. Oh iya. Cuman sayangnya karena situasi ya, jadi kita akhirnya batal untuk bisa pergi dan akhirnya kita reunian di sini. Nah, tapi tadi nih teman-teman Wahana Visi Indonesia kan sudah pada lihat nih video ketika kita semuanya bertiga, sebenarnya berlima ya, melakukan kunjungan ke Asmat waktu itu. Ada keseruan-keseruan yang terjadi di sana yang mungkin mereka tidak bisa bayangkan. Nah, mungkin saya mau tanya nih, dari yang senyum-senyum dulu deh, Mas Erwin, apa sih yang paling berkesan dari kunjungan kita tahun lalu ke Asmat? Sydney udah ketawa-tawa. Pertama memang ini sesuatu yang menantang. Dan saya suka sekali sesuatu yang menantang. Karena pasti sesuatu yang berbeda itu akan meninggalkan kesan yang mendalam. Naik pesawat kecil, kayaknya pesawatnya mau nubruk awan, gue udah parno ya, Sid. Ya nggak sih? Betul. Men kita satu ini isi berapa gitu kan ya penumpang? 18 only. Terus setelah kita pulang ya, tahu nggak? Pesawat itu tuh nubruk gunung, tahu nggak lo? Pilot
Iya, sumpah. Pilot let satu orang petugas bawa makanan langsung. Nubruk. Anyway, ya, dan perjalanan kan panjang sekali ya menuju ke Asmat. Dari Jayapura ke Agats, naik boat dulu 15 menit, naik motor lagi hampir 20 menit, naik boat lagi kapal cepat. Wah, it's so memorable, dan tiba-tiba kita stuck di tengah-tengah sungai yang gelap gulita dan melihat sekali kunang-kunang seumur hidup. Kayaknya kami semua nggak pernah lihat kunang-kunang udah kayak pohon Natal, segede rokok center. Tetap ya, ada keindahan ya di balik ketegangan yang dialami. Oke. Benar. Iya, kalau gue sih senang. Kalau gue senang. Oh, tuh Kasih ngakunya senang. Kayaknya waktu itu ada yang jerit-jerit deh. Iya, awalnya udah diem, lama-lama nyanyi-nyanyi sendiri ya kan, nyanyi sendiri, aduh kayaknya nggak seneng itu. Maaf ya, malam hari ini saya sih tidak ada rahasia-rahasia, semua terungkap malam hari ini. Ya. Nah, jadi teman-teman Wahana Visi Indonesia, kalau ada yang penasaran mau bertanya kepada dua Hope Ambassador kita nih, yang petualang ini dan luar biasa banget, boleh silakan langsung tuliskan aja di kolom chat, nanti kalau kita masih ada waktu pasti akan dibalas, direspon semuanya. Nah, kalau Kasih sendiri, dengan ketegangan yang seperti tadi diceritakan oleh Mas Erwin, yang juga pasti dirasakan oleh Kasih gitu, apa sih sebenarnya yang bikin Kasih mau mengunjungi Asmat? Kasih kurusan ya, Kasih kurusan sekarang. Ini efek lighting, saya belajar light. Di masa pandemi ini saya belajar lighting, itu sebabnya bikin jadi lebih kurus. Kan saya sendiri udah berpartner dengan Wahana Visi cukup lama, dan memang selama beberapa tahun terakhir ini fokus kita adalah kepada generasi muda di Papua ya. Jadi sebelumnya kita sudah di Wamena, dan waktu saya diajak untuk pergi ke Asmat, jelas sesuatu yang tempat yang belum pernah saya pergi, dan saya bilang let's do it. Cuman jujur saya nggak tahu kalau tantangannya sebesar itu sih. Jadi kalau ditanya kenapa saya mau, ya karena memang saya dari dulu punya hati untuk membantu Wahana Visi, untuk bisa melakukan sesuatu lah untuk apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Cuman ya memang dahsyatnya itu pakai acara perahu kita mati listrik, mati mesin. Jadi luar biasa lah pokoknya lah, kali ini dahsyat banget. Pasti teman-teman juga pada penasaran nih untuk lebih tahu lagi mengenai Asmat. Tapi kalau di tengah ketegangan yang seperti tadi dialami, sebetulnya kalau kita ingat lagi ketika kita bertemu dengan masyarakat waktu itu, seakan-akan terbayarkan ya semua ketegangan di perjalanan, capeknya waktu itu hampir 24 jam loh kita dari total 24 jam nyampe, dan kita baru tiba di kampung yang seharusnya mestinya kan kita nyampenya sore kan ya. Tetapi akhirnya kita baru tiba karena begitu banyak delay, kita nyampenya udah jam 9 apa jam berapa, jam 10 malam. Dan itu kalau untuk di daerah itu jam 10 tuh udah bener-bener orang udah tidur tuh sebenarnya. Jadi mereka masih tetap menyambut kita, malah sempat nyanyi-nyanyi, ya kan? Dengan gitar yang cuman berapa tiga tali itu. Jadi kan pokoknya itu gitarnya saya tune nggak bisa loh. Saya sambil ngomong udah ditune dah. Aduh Tuhan, nih kayaknya udah nggak bisa ditune nih Tuhan. Ya udahlah, nyanyi aja lah akapela gitu kan. Iya. Tapi seru sih, terharu ngeliat mereka. Apalagi pagi harinya juga Mas Erwin dapat surprise ya dari masyarakat ya. Pintu kita waktu itu tempat kita menginap Pastori diketok pagi-pagi oleh masyarakat. Bapak. Terus gue gini kan, gue bangun jam 6 kan. Bapak. Kenapa nih? Ada apa? Bapak, saya sudah tangkap buaya buat Bapak. Wah, gue bilang gitu. Oh ya? Oh ini gara-gara malamnya kita ngobrol. Ya. Kan inget kan yang di teras kita ngobrol, ada buaya nggak? Iya. Gitu. Kita mencari buaya kan. Ada Bapak buaya. Pagi-pagi datang Bapak bersama buaya. Dan di kepala gue tuh buayanya gede kan. Wah, gue udah heboh aja. Ada di mana Pak? Ada di rumah saya. Ikut Bapak. Bapak ikut saya. Terus di rawa-rawa gitu kan. Di Asmat, kayu-kayu gitu jalan teng. Udah penasaran dong, excited. Terus gini, ya di sini Pak, mana? Ya ada di ember. ternyata anak buaya. Jadi hebat sekali sih Bapak itu loh.
Iya. Sid, hebat sekali si bapak itu loh Bea. Hmm. Beliau itu bisa bela-belain malam hari itu tuh nangkep buaya buat kita loh. That's very amazing. Karena tujuannya satu ya, sebetulnya untuk menyenangkan hati tamu-tamu Ya. yang datang ke desa mereka ya. Betul. Nah, mungkin teman-teman WVI bingung nih, kok nih ke tempat yang ada buayanya, bapak-bapak nangkep buaya, mungkin bisa diceritakan sedikit gambarannya kita tidurnya itu seperti apa, desanya seperti apa. Siapa nih yang mau cerita? Mungkin Mas Erwin? Oke, Ah, jadi Erwin, coba. kami setelah melewat perjalanan panjang, terjebak hampir 1 jam melihat kunang-kunang ala Rockefeller. Terus akhirnya, ya kan kayak di Rockefeller loh. Gue Ya. udah seneng banget. Akhirnya kita ngelihat, kan itu gelap gulita kan. Dan kunang-kunang itu ada kayaknya mungkin sekitar lebih dari 100-an ya sih. Ya. Banyak sekali. Oh, kunang-kunang banyak banget, bukan nggak 100, kayak udah juta itu mah, udah banyak banget kunang-kunang. Mulai lebay, itu juta udah mulai lebay. Tapi itu indah banget sih, salah satu yang Indah. buat saya juga berkesan sekali ya. Kayak film Avatar, tau nggak? Iya. Iya, Dan kayak gitu. menyebalkannya di antara kita itu nggak ada yang bisa mengabadikan keindahan itu. Saking gelapnya sih. Saking gelapnya, padahal itu indah banget gitu. Di tengah kegelapan, benar-benar kegelapan. Lalu kemudian ada kunang-kunang di pohon ya. Luar Iya. biasa indah sekali. Dan kita berharap kan ada tim rescue yang datang. Kita ngelihat dari jauh ada lampu, ternyata dia belok. Iya, terus Ada kedengeran dua, lagi, ada perahu kan, tapi jauh banget gitu kan. Akhirnya kami sampai jam 9:30 kalau nggak salah, kami udah lapar sekali. Terus masak. Nah ini kan kalau Asmat itu kan desa Damen ya. Dengan Pada datangnya awalnya waktu itu. rawa, hanya ada kayu-kayu untuk menyanggah kami bisa lewat. Rumah-rumah penduduk kecil-kecil. Kami tinggal di rumah pastur, kebetulan pasturnya juga beliau berhalangan lagi pergi. Kamar cuma ada 2. Satu kamar pastur dikunci. Satu kamar digunakan untuk Bea dan kawan-kawan. Kami Wanita. Ya, kami tinggal di ruang tamu, tidur di ubin dengan alat makan. Sebelah-sebelahan kita tidurnya romantis. Ya, dan gue nggak pernah loh tidur di ubin seumur hidup. Nah, Tapi Oh, iya? malam itu nggak pernah. Pernah tidur di tanah. oh lebih parah. Lebih parah. Oke, sebelum Tidur kita nyenyak sekali. ini, Mas Erwin, sorry, sebelum kita lanjut lagi nih pembicaraan yang seru ini nih, saya udah diingetin sama teman-teman harus pasang video kedua. Jadi supaya yang lain pada nggak penasaran untuk memberikan gambaran bagaimana sih sebetulnya lokasi di sana modelnya dan juga mengenai campaign kita yang nanti akan dijelaskan setelah sesi video berikut ini, kita langsung saksikan saja ya video mengenai program Food for Share di bulan Oktober ini. Silakan. Halo teman-teman Wahana Visi Indonesia, kembali lagi bersama kami. Tapi sekarang saya bukan hanya bersama dengan Kak Sydney Muhede dan Mas Erwin Pangkuan, tetapi juga ada bersama-sama dengan saya Kak Aini Nova. Yang dari hiasan kepalanya sudah terlihat dari mana dia berasal. Halo Kak Eni. Halo. Kak Eni ini adalah GM Regional Zonal Papua ya. Jadi memang tim Wahana Visi Indonesia yang melayani di Papua, base-nya di Papua. Dan waktu itu Kak Eni juga yang menemani kita selama di Asmat, termasuk memasakkan udang-udang. Kita tidak pernah dibiarkan kelaparan waktu itu karena Kak Eni.
Nah, Kak Eni malam hari ini kayaknya seger banget loh Kak Eni. Apa kabarnya nih? Terima kasih Bea. Puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Di sana COVID takut kah ke Papua? Ya, merah sih tapi ya. Oke. Oh merah. Yang merah di mana tuh Kak? Di kota. Di kota Sentani berarti yang dimaksud Jayapura ya? Oh, kota Jayapura. Tapi jauh dari Asmat lah ya Kak? Iya, kalau Asmat hijau. Hijau. Udah pasti. Makan Sampai itu sekarang corona belum. di Asmat. Sampai sekarang belum ada yang positif, masih hijau. Takut corona, takut. Takut, benar. Corona Kasih takut dimakan. takut. Iya. Nah, Kak Eni, ngomong-ngomong selama bulan Oktober ini rencananya Wahana Visi Indonesia kita kan mau mengadakan campaign namanya Food for Share. Ini untuk membantu gizi anak-anak Asmat. Nah, tapi boleh nggak sih diceritain dari sisi Kak Eni nih yang memang tinggal di Papua lalu bolak-balik ke Asmat. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan kita perlu membantu anak-anak Asmat khususnya dari segi gizi? Ya, permasalahan gizi buruk sampai sekarang masih ada. Ketika 2 tahun lalu ya KLB campak dan gizi buruk terjadi, saya kebetulan waktu itu masih bertugas di Kupang dan saya ditugaskan untuk membantu sebagai tim emergency response di Asmat. Setelah itu saya pindah ke Papua dan saya sih mengikuti ya perkembangan perubahan yang ada. Kondisi memang sekarang sudah lebih baik, tapi masalah kurang gizi itu masih ada. Dan ya kita senangnya ya dengan program yang ada, orang tua sudah mulai memahami bahwa anak itu nggak cukup hanya diberi makan 1 kali saja. Jadi memang di sana mereka diberi makan 1 kali, itu pun dengan jenis yang terbatas juga. Maksudnya anak-anak itu hanya makan 1 kali, Kak? Iya. Oh ya. Mereka hanya memberi makan 1 kali saja. Nah untuk kemarin itu masalah KLB dan ada gizi buruk, memang itu tidak lepas dari situasi sanitasi juga ya yang ada. Kita bersyukur juga setelah selama 2 tahun program yang ada untuk di 4 desa wilayah yang kita dampingi sudah 78 WC sehat terbangun, dan 78 WC sehat ini itu swadaya dari masyarakat itu sendiri. Kita tidak memberikan apa-apa ke mereka, mereka membangunnya sendiri. Kita hanya memfasilitasi PAH saja, penampungan air hujan seperti blok itu untuk menampung air hujan, karena di sana sumber air bersih itu hanya dari hujan ya. Kebetulan curah hujan di sana cukup lumayan tinggi kalau dibandingkan dengan pengalaman saya di daerah NTT itu kan lebih sedikit. Nah, mereka termotivasi karena ketika kita membangun blok itu mereka diberikan keran 2, satu dialirkan ke WC yang mereka bangun dan satu itu dialirkan ke dapur. Dan mereka merasakan lebih enak ya, mereka nggak perlu ngangkat-ngangkat air dan akhirnya mereka termotivasi. Nah, ya sekarang ini kita memang sedikit agak kewalahan ya kalau mereka nanti semua mau nih, gitu. Kita harus berpikir dananya ya seperti apa penyediaan. Berarti itu bagian yang kami nih ya di kota untuk mengusahakan itu ya Kak Eni. Karena ternyata semangat masyarakat teman-teman kita di Asmat juga luar biasa untuk mereka maju ya, juga meningkatkan kebersihan diri, lalu kemudian gizi anak-anak mereka. Kalau dari Kak Siti sendiri, saya ingat waktu itu yang waktu kita mengunjungi yang di Damen itu kan mereka ada beberapa yang bikin toilet untuk tempat pembuangan air dan air besar. Itu buat saya juga luar biasa. Mereka juga akhirnya punya inisiatif untuk ya memperbaiki lah, terutama untuk dari segi kebersihan dan kesehatan, dan itu ya buat saya sangat-sangat luar biasa sih. Iya. Berarti itu menunjukkan bahwa harapan itu sebetulnya ada ya di desa-desa di Asmat ya, karena mereka juga mau gitu untuk berubah sebetulnya. Hanya mungkin channel untuk memfasilitasi kebutuhan itu yang perlu kita upayakan ya. Iya. Saya juga ingat sih waktu itu kita juga melihat ada kebun gizi
si bapak, Iya. bapak yang punya toilet pertama di Desa Damden yang kita Betul. kunjungi ya. Dia bikin kebun sendiri kan, dia nanam apa itu singkong lah segala macam yang katanya sebelumnya tidak ada karena mereka lebih banyaknya kan memancing ya. Jadi makanan mereka kan lebih kepada ikan yang ada dari sungai. Jadi katanya mereka waktu itu nanam singkong dan lain sebagainya. Buat aku juga udah keren banget. Jadi anak-anak sekarang ke sini udah tahu cara cuci tangan ya, udah terbiasa di sekolah. Soalnya itu ngajarin sama Kak Sydney itu cuci tangan. Ya, sudah hafal lagunya Kak Sydney, lagunya yang cuci tangan itu sudah hafal. Mungkin kayaknya seru juga ya kalau Kak Sydney menyanyikan lagunya. Ayo. Yang udah lupa kasih kayaknya Om Erwin yang masih inget, kayaknya Om Erwin masih inget. Kan kasih yang nyanyi, ya kayak ini. Gitu. Iya, Kak Sydney yang nyanyi saya ingat. Ya, Di video segala. Kak Erwin lagi ngomong sama buaya. Kak Sydney mengajarkan cuci tangan. Kita main apa tuh yang di tengah-tengah tuh sama anak-anak? Karet. Iya, ketapel. Main karet kan. Seru banget. Oh, walaupun nggak kena ya Kak Sydney ya. Ya saya mana pernah kena, di Wamena juga mana juga nggak kena. Ini mah paling payah. Emang bapaknya main gitar deh. Yoi, yang penting main. Jadi ada kejadian lucu tuh Kak Sydney. Jadi kan kita ada bagikan sabun ya buat mereka mandi gitu ya. Jadi satu batang sabun itu bisa habis dalam 1 hari. Karena mereka sedikit mandi, mereka senang katanya karena wangi dan rambut mereka jadi lembut katanya dengan sabun itu. Oh, bagus juga. Tapi itu berarti kan salah satu inisiasi sih membiasakan mereka ya sebetulnya ya. Berarti mereka excited juga ya untuk hal-hal baru di wilayah mereka ya. Iya. Tapi kalau satu batang 1 hari mah ya luar biasa lah ya. Kan ini maka Erwin kan tahu ya, itu kan deket kali kan, tinggal jebur aja kan mereka. Jadi mereka jebur terus ya habis lah sabunnya. Berarti buaya ikut bersih gitu. Buaya udah tewas. Berarti kalau mau dilihat ya, kalau kita kan yang tinggal di kota besar atau mungkin kabupaten, kita nggak pernah ngebayangin betapa menyedihkan anak-anak di Asmat. Kita ngelihatnya kan wajar-wajar aja ya, mungkin banyak teman-teman juga yang udah banyak lihat di foto atau mungkin berpengalaman langsung lihat ke desa. Tapi kalau Anda benar-benar datang ke Damden, ke Asmat, di mana waktu itu kami berada tahun lalu, Anda bisa melihat perbedaan yang sangat jauh. Ya. Dan sejujurnya benar-benar menyedihkan. Walaupun di Damden itu bisa dibilang salah satu desa yang sudah paling maju. Ya. Betul ya kayak ini ya? Tapi kita melihat keterbelakangan ya, selain gizi, selain juga pengetahuan anak-anak yang sangat terbatas dan bagaimana mereka hidup, itu benar-benar gapnya beyond our imagination. Saya sedih sebenarnya, benar-benar sedih dan sangat tersentuh gitu. Kita bersyukur sekali loh, semua ada, apa yang kita mau ada, akses internet lah dan segala macam. Tapi dari cerita kayak ini, sabun aja mereka nggak punya gitu. Ya. Jadi mereka benar-benar sangat bukan bantuan. Coba bayangkan kayak waktu kemarin, waktu itu saya ajak mereka untuk bertemu sama-sama. 1, 2, 3, 3, 2, 3. Ya, saya ingat itu. Itu kayak ini maksudnya kalau kita mungkin melihatnya suatu hal yang lucu, tapi kita tinggal di situ, kita ngebayangin dengan segala keterbatasan. Denona, gila banget. Dan ini di Indonesia, di negara kita, di saudara kita sendiri. Iya. Itulah makanya dengan adanya kita di IG Live, dengan adik kita seperti ini ya, membantu untuk membawa awareness kepada terutama ya teman-teman saat ini yang AC dan lain sebagainya, mandi tinggal buka keran airnya keluar. Ya kita harus sadar bahwa dunia kita ini sangat diberkati dibandingkan dengan beberapa teman-teman yang saat ini yang hidupnya dan luar biasanya ini yang aku perhatiin, mereka nggak merasa bahwa mereka itu kekurangan, itu yang luar biasanya.
Iya kan? Karena buat mereka ya hidup mereka normal-normal aja, gitu kan? Kita yang hidup seperti ini yang baru melihat, wow. Cuma ya jujur saya sih belajar banyak tentang bersyukur dari pengunjungan saya ke daerah, karena saya melihat bahwa loh, mereka aja yang tanda kutip nggak punya seperti apa yang kita punya, mereka masih bisa bermain, main karet aja, mereka udah bahagia. Mereka mancing, mereka berenang di kali aja udah bahagia. Kita yang udah punya semua, udah punya iPad, udah internet, aduh bosennya pingin ke mall ya, itu aja buat saya yang kayak kok bisa gitu ya. Seharusnya kita jauh lebih mengucap syukur. Itu perbandingannya 1:1000 loh kalau mau dilihat, kalau dihitung. Kita punya 1000 fasilitas. Oh iya. Betul. Dan mereka tetap hidup happy dengan keterbatasan dan ketidakberdayaan mereka. Iya. Itulah sebabnya kita di sini harus memberikan akses untuk mereka sebetulnya. Saya juga inget nih, kemarin sayang di IG Live ini kita terbatas, nggak bisa rame-rame ya. Juga karena keterbatasan sinyal, saya ingat teman kita, Dasman, yang waktu itu kita ketemu juga ketika di Asmat, dan juga Kak Mian ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu doakan itu kan? Ya yang saya doakan itu, Dasman itu. Saya sempat lihat loh di Facebooknya mereka sempat cerita gitu bahwa anak-anak di sana itu saking hausnya ingin belajar sampai malam-malam ya, sampai tengah malam itu main ke tempat tinggalnya teman-teman Wahana Visi Indonesia yang di sana untuk belajar berhitung. Jadi pakai yang sederhana, dan itu tuh bayangkan ya, anak-anak kita mungkin kalau diajakin berhitung malam-malam udah males ya. Sementara di sana itu karena mereka haus ingin bisa, walaupun memang kayak tadi yang Mas Erwin bilang 1, 2, 3, 3, 2, 3, karena memang buat mereka itu belum biasa gitu, tapi mereka mau sampai tengah malam loh belajar. Justru kakak WVI-nya yang teler akhirnya ya sampai jam 1 pagi kalau saya nggak salah baca itu di Facebook. Mereka mau belajar. Waktu kita datang aja dan terlambat, itu kan mereka masih sampai jam 11 malam loh menanti kita. Iya. Luar biasa banget. Jadi Kak Erwin di Damen itu ingat nggak yang posko yang kita tinggal itu? Nah, mereka itu anak-anak sering sekarang main ke sana. Mereka membaca, bermain di tempat itu kan. Bahkan yang anak-anak yang tidak sekolah juga mereka belajar di tempat itu akhirnya. Jadi itulah perubahan-perubahan yang terjadi ya. Untuk ibu-ibu juga. Yang untuk ibu-ibu juga udah mulai tidak merokok ketika di dalam ruangan gitu ya. Anak-anaknya juga sebelum kegiatan dia sudah mandikan di rumah seperti itu. Jadi mereka sudah mulai lebih bersih. Bawa permen aja dari Jakarta tuh, mereka tuh kayak ngelihat barang luxurious banget. Iya, betul sih. Ya, bersyukur, kita yang harus bersyukur dan bisa membantu orang-orang yang memang harus dibantu. Dan saya juga bersyukur sekali ngerasain lumpia udangnya Kak Eni. Oh iya, itu salah satu berkat juga. Kalau nggak ada Kak Eni nggak tahu loh kita makan apa waktu itu di sana. Dan Kak Eni juga sekali makan kacang. Itu lumpia udang terenak di dunia yang pernah saya makan. Ini ada di mulut karena lagi lapar. Bener Kak Eni, itu rasanya masih ada di mulut sampai sekarang. Makanya memang pas banget kalau Kak Eni yang melayani di sana untuk melatih masyarakat membuat makanan bergizi buat anak-anak mereka. Cocok memang. Nah, tapi sebelum lebih jauh lagi nih, sudah ada pertanyaan yang masuk di chatnya kita. Ini pertanyaan mungkin ditujukannya ke Kak Eni ya, rasanya yang lebih tepat. Malam Kak, saya mau bertanya awal mula untuk terjun melayani di Asmat. Jadi mungkin Kak Eni bisa ceritakan asal mulanya kenapa Wahana Visi Indonesia kita memutuskan untuk melayani Asmat yang relatif bisa dibilang jauh nih dari kota. Dibandingkan wilayah pelayanan kita yang lain juga kayaknya sepanjang kunjungan kita ya Mas Erwin dan Kak Sid ya, kayaknya Asmat ini yang paling perlu tantangan ya. Mungkin Kak Eni bisa ceritakan tuh. Ya Desember akhir atau awal Januari ada kejadian luar biasa, campak
di Asmat ada 70 something ya anak meninggal karena campak dan gizi buruk di sana. Desember 2017 ya Habis. itu ya. Ya, Desember 2017 dan awal Januari 2018 dan Wahana Visi Indonesia datang ke sana dengan tim emergency responnya di sana. Kami melayani di sana dan pada waktu itu kami memutuskan bahwa ini tidak mungkin hanya selesai ketika kami melakukan di emergency response dan ada butuh kontinuitas yang program di sana dan sampai hari ini kami masih tetap konsisten melayani masyarakat di Asmat dalam hal menangani gizi buruk ya. Tapi bicara gizi buruk ini tidak hanya kita bisa memberi makan saja. Kami ada program pengadaan air bersih di sana karena sanitasi sangat penting sekali. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kita membangun WC sehat dan juga memberikan pengadaan PAH juga, penampungan air hujan sehingga mereka bisa mengakses air bersih. Dan kami juga melakukan program peningkatan pemberian nutrisi ya bagi anak-anak yang ada dan juga akses terhadap bahan pangan. Karena masyarakat Asmat itu masyarakat peramu, mereka mereka hanya datang ke hutan mencari saja. Nah, perubahan yang terjadi juga ya Kak Sydney yang kemarin Kak Erwin juga lihat ya bahwa sudah ada kebun-kebun gizi. Nah, itu masih terus berjalan berkembang terus jumlahnya walaupun kecil tapi kami punya harapan itu akan bisa menular ke wilayah-wilayah lainnya. Amin. Juga yang saya dengar Gamen, desa yang kita kunjungin kemarin itu hampir 100% mereka rumahnya sudah punya toilet mandiri. Ya. Itu salah satu desa yang sukses, maksudnya dibanding desa-desa yang lain ya, kita masih berjuang ke desa-desa yang lain, tapi desa yang kita kunjungi, dari waktu kita datang, saya ingat kayaknya baru sekitar 11 yang punya, tapi sekarang sudah hampir 100% semuanya punya toilet. Wow. Iya, luar biasa. Jadi memang saya salut jujur saya salut loh sama Kak Eni, sama teman-teman WPI lain loh yang benar-benar memberikan hidupnya untuk bisa melepaskan semua kenyamanan kota-kota besar dan untuk melayani di semua wilayah. Itu saya jujur salut sih. Cuma pengen bilang aja salut sama Kak Eni. Terima kasih. Ya, nanti saya sampaikan ke teman-teman yang kasih ini. Mereka sekarang tidak bisa karena internet down. Jadi mereka tidak bisa melihat kita. Oh, sayang sekali. Tapi rekamannya nanti mudah-mudahan bisa lihat ya. Iya, karena memang mungkin teman-teman WVI yang menyaksikan nggak punya bayangan nih. Bahkan kita waktu itu di ibu kota Asmat aja di Agap, internetnya luar biasa lambat ya. Susah sekali, kita harus ke sekolah tetangga waktu itu untuk cari sinyal wifi malam-malam. Iya kan? Karena di lokasi lain nggak ada sinyal. Jadi nebeng kita di sekolahan. Jadi kalau untuk teman-teman yang saat ini kalau pegang handphonenya tuh bisa 8 jam nonstop nonton Netflix dan YouTube, wah terus kalian masih bersungut-sungut, masih komplain, bertobatlah kalian semua, bertobatlah. Harganya sudah dekat, sodekat. Alamin dari kami semua ya buat teman-teman di sana. Iya, salam teman-teman di sana. Ini begitu pandemi selesai, saya Kak Erwin pasti kita akan mencoba cari jalan untuk kembali berkunjung. Aku catat. Jangan lupa. Ya. Sama Midobo. Midobo jangan lupa wajib. Kalau Indofood lagi mendengar sekarang tolong di sponsor Wahana Visi. Karena makanannya hanya Midobo, luar biasa. Betul. Nah, tapi tadi kalau kembali ya, tadi saya dengar dari Kak Eni di sana anak-anak sampai dengan sekarang masih terbiasa makan 1 hari sekali oleh orang tuanya. Makanya dari Wahana Visi Indonesia kita berusaha mengajarkan mereka pentingnya makanan bergizi, melakukan pelatihan-pelatihan pemberian makan. Itu sebenarnya memang benar-benar kita harus bersyukur ya dengan kehidupan kita. Karena saya yakin di masa pandemi ini bagi kita-kita yang work from home di rumah, yang saya dengar itu jarang banget ada yang badannya mengurus. Yang ada semuanya badannya membesar selama pandemi ini karena kebanyakan makan dan jajan.
Padahal anak-anak di Asmat itu hanya makan 1 kali sehari. Nah, oleh karena itu di bulan Oktober ini, karena bertepatan juga di tanggal 16 Oktober tepatnya, ada yang namanya World Food Day, kita akan merayakan Hari Pangan Sedunia. Wahana Visi Indonesia mengadakan campaign, yaitu campaignnya adalah Food for Share, di mana kami mengajak agar teman-teman semuanya itu bisa membantu menyisihkan 1 kali budget makan dalam sehari atau 1 kali budget jajan lewat program Keep Your Meal itu untuk didonasikan buat anak-anak Asmat. Jadi kalau misalnya biasanya kita makan dalam sehari bisa sampai dengan jajan total 2 kali atau 3 kali dengan cemilan bahkan sampai 5 kali. Rasanya mengurangi 1 kali jajannya kita itu nggak akan membuat kita kurus atau membuat kita rugi. Malah sebetulnya kita bisa membantu anak-anak di Asmat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya, gizi yang lebih baik. Nah, caranya gampang banget. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ikutan campaign ini, tinggal ke link yang ada di bawah IG Live ini, langsung ikutan aja ke sana untuk lihat campaignnya seperti apa dan juga untuk berpartisipasi. Lalu kemudian selain itu juga di bulan Oktober ini kita masih ada beberapa rangkaian acara-acara yang bisa diikuti. Jadi ada beberapa webinar, malam hari ini kita membuka dengan IG Live, sesi IG Live kita, tapi dalam minggu depan kita masih akan ada rangkaian kegiatan seperti webinar di minggu depan tanggal 16 Oktober dan juga di tanggal 17 yang bisa kalian ikuti. Jadi tinggal langsung aja datang ke website kita untuk lihat. Dan ada satu lagi yang sebelum nanti kita lanjut ke pertanyaan ya. Jadi ada satu lagi campaign kita yang juga cukup menarik di bulan Oktober ini, yaitu The 42 Challenge. Nah, apa sih 42 Challenge? Kenapa sih angka 42? Jadi 42 Challenge ini adalah sebuah tantangan untuk melakukan kegiatan olahraga terbang 42 selama periode 23 sampai 30 Oktober. Jadi selama 8 hari. Tapi pendaftarannya sudah bisa dilakukan dari sekarang dengan klik aja langsung ke bit.ly/The42 Challenge. Nanti bisa dilihat juga di website kita. Nah, jadi tantangan ini adalah selama periode 8 hari tersebut, teman-teman bisa melakukan kegiatan olahraga serba 42. Contohnya, misalnya bersepeda statis selama 42 menit dalam sehari selama periode. Atau misalnya kalau misalnya yang benar-benar suka olahraga, lari 42 km misalnya dalam waktu 1 minggu. Atau yang suka Zumba, mungkin bisa melakukan gerakan Zumba sebanyak 42 kali dalam sehari. Jadi selain badan kita sehat, itu juga berarti kita berdonasi untuk anak-anak di Asmat. Dan yang lebih serunya lagi, lewat The 42 Challenge ini, nantinya dengan biaya registrasi, teman-teman sudah akan mendapatkan 1 kaos dari Wahana Visi Indonesia dan medali yang bisa dikoleksi. Jadi medalinya untuk anak-anak Asmat. Lalu juga akan ada perlombaan yang mengikuti challenge ini dan memposting di sosial media. Kita punya hadiah menarik untuk 3 pemenang. Jadi gampang banget, selain badan kita sehat, kita juga bisa berdonasi untuk anak Asmat. Jadi langsung aja bisa klik link di bawah ini atau cari informasinya di website Wahana Visi Indonesia, wahanavisi.org. Nah, kita mau lanjut lagi nih karena ada beberapa pertanyaan dan komentar. Kalau mau ikut perlombaan makan mie double 42 porsi boleh. Boleh Mas Erwin, yang penting donasi ya Mas Erwin, jangan lupa. Boleh, silakan. Sponsori oleh Indofood. Ada yang mendengar di sini dari pihak Indofood, didengarkan ya. Nanti kami hubungi, tenang, itu bisa diatur. Itu bisa diatur, luar biasa. Oke, lompat tali 42 hitungan boleh nggak Kak? Boleh. Sendok makan 42 kali. Boleh. Tapi pastikan itu semuanya difoto kalau ingin memenangkan hadiah tambahan. Tapi kalau tidak ingin memenangkan hadiah tambahan nggak apa-apa. Ikut aja. Video dong Kak, video dong Kak kalau 42 kali. Iya kan? 42. Skipping 42. Lalu ada pertanyaan lagi di sini dari teman-teman. Kak Eni, pembangunan fasilitas sanitasinya pakai pendekatan apa? Hebat loh, bisa 100%. Nah, mungkin Kak Eni bisa sharing sedikit Kak, pakai pendekatan apa nih? Ya, jadi kita ada fasilitator pengembangan yang tadi namanya Dasman, tinggal memang di sana. Dia tinggal ya di sana bersama masyarakat
sana dan bersama masyarakat, mulai dari sosialisasi sampai akhirnya mereka bersedia membangun WC sehat itu secara swadaya. Jadi ini WC sehat ya, WC sehatnya itu bukan hanya WC saja tapi ada septic tanknya juga. Ya. Nah itu sebenarnya kebutuhannya lebih banyak sih kayu. Kayu itu kan memang mudah diakses ya. Nah setelah WC sehat ini dibangun oleh masyarakat, tugas dari WPI adalah memberikan PAH tadi, blok es hujan, tampung air hujan. Nah untuk mendudukkan PAH itu memang dibutuhkan umpak ya. Umpak itu kayak yang kayu ya untuk supaya dia kuat karena di sana kan rawa-rawa. Buat berdiri ininya ya. Iya, umpak ini. Kayu pasak. Iya, kayu pasak ya. Kayu pasak. Nah umpak ini memang kita melihat dulu mereka umumnya mereka nggak mereka siapkan kayu, tapi kalau seperti kloset itu kan mereka kan tidak ya. Jadi uang untuk biaya umpak yang untuk membangun PAH itu kita hargai, kita potong dengan harga kloset sehingga itu jadi swadaya ya. Jadi swadaya. Nah sisanya kita beli mereka bahan makanan seperti beras atau apa, dan kita memberikan uang cash 100 ribu. Tapi itu hasil dari harga umpak yang untuk pembangunan PAH. Kalau untuk WC sehat sendiri itu memang secara konsep SPDM itu harus swadaya masyarakat. Jadi kita hanya memfasilitasi PAH saja. Oke. Jadi memang dengan ada ini ya sedikit pancingan untuk masyarakat dan juga tadi komitmen dari Dasman, staf kita yang tinggal di masyarakat melakukan pendekatan sehari-hari ke masyarakat yang tinggal di desa ya. Dan tadi yang satu lagi saya sampaikan untuk yang PAH itu kan biasanya kan mereka ngucurnya dari PAH itu terus mereka angkat dengan dengan ember ya. Nah ini tidak, kita buat 2 keran, kita salurkan satu ke dapurnya, satu ke WC. Jadi akhirnya mereka melihat oh iya ya lebih enak ya. Nah, mereka pun semangat akhirnya untuk membangun WC itu. Jadi karena mereka melihat manfaatnya. Proses pemicuan. Ya. Luar biasa sekali kayaknya. Oke, kita mungkin kepengennya ngobrol lebih panjang lagi, tapi sayangnya kalau di IG Live ini waktu kita terbatas hanya 1 jam. Oleh karena itu mungkin bisa nggak dari teman-teman, dari Kak Sydney dan dari Mas Erwin memberikan semacam closing statement untuk mengajak teman-teman di sini mendukung Asmat. Mungkin dari Kak Sydney ada yang ingin disampaikan ke teman-teman Wahana Visi Indonesia yang menonton? Untuk teman-teman yang saat ini lagi bergabung di IG Live, ingat bahwa hidup kita ini diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalau kalian saat ini masih bisa merasa kenyamanan di ibu kota dengan semua fasilitas yang ada, berucap syukurlah kepada Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa kita ini semuanya dengan segala keindahan dan kenyamanan kita diadakan untuk kita bisa membantu orang lain. Jadi marilah bersama-sama, saya juga mendukung, selalu berpartner bersama dengan Wahana Visi selama beberapa tahun ini, terutama dalam beberapa tahun ini adalah untuk Papua dan khususnya untuk Asmat. Teman-teman, mari kita lakukan sesuatu. Teman-teman bisa mulai mungkin dari program sponsor anak juga. Teman-teman bisa melakukan semua yang tadi dikatakan sama Kak Dea. Ada begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan dan lakukan bersama-sama untuk membantu memberkati teman-teman kita di sana. So, let's do it together. Thank you, Kak. Mas Erwin. Jangan menunggu untuk berbagi. Karena hidup ini is about sharing. Kalau kita tidak berbagi, kita merasa tidak ada gunanya hidup. Jadi apapun yang dapat kita bagi, food for share. Karena teman-teman yang lagi nonton tidak pernah membayangkan sesedih apa, semenderita apa hidup mereka. Mereka sih nggak pernah kepikiran karena tidak pernah ada konsep itu di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tidak melihat ada warna yang lain, kehidupan yang lain. They're still okay without we helping them. Tapi kami yang sudah kesana dan melihat dengan mata kepala kami,
bagaimana mereka hidup, mereka bisa tetap bahagia dengan apa yang mereka punya, walaupun tadi saya bilang 1:1000. Jadi jangan pernah tunda untuk Anda tidak berbagi. Dikasih, diberikan kepada benar-benar yang memerlukan. Ya. Anda merasa hidup ini sangat berharga. Because life is about sharing. Thank you Mas Erwin. Jadi memang hidup ini tadi kalau Kak Sydney bilang kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lalu kemudian kalau Mas Erwin bilang hidup ini untuk sharing, life is about sharing. Jadi memang apa yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita seharusnya itu bukan kita nikmati sendiri ya, tetapi kita bisa bagikan ke orang-orang yang masih membutuhkan. Nggak dibawa mati juga, Be. Nggak dibawa mati. Iya, cuman tanah doang nantinya kan? Nggak dibawa mati. And when we sharing, we feel good about ourselves. That's for sure. Ya. Oke. Nah sekarang kalau Kak Eni, bagaimana Kak Eni? Kalau dari saya, masyarakat Asmat sedang menuju pada perubahan yang lebih baik. Dengan lompatan budaya yang sangat jauh, mereka yang membutuhkan dukungan, bantuan, dan doa untuk mereka bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Oke, jadi itu sebabnya kita harus dukung ya perkembangan ini ya, supaya bisa bantu. Oke. Baik teman-teman, kita sudah menyaksikan IG Live malam hari ini dan teman-teman Wahana Visi Indonesia juga sudah tahu beban yang kami miliki, yang ada di dalam IG Live ini yang kami miliki untuk Asmat. Oleh karena itu jika ada dari teman-teman yang ingin membantu Asmat, caranya mudah. Selama bulan Oktober ini diberikan kesempatan untuk mengikuti campaign Food for Share dengan cara klik link di bawah ini. Ada 3 pilihan yang bisa diikuti. Yang pertama, mengikuti skip your meal. Ini mudah banget, cuma tinggal skip 1 kali jajan kita untuk dinasikan untuk anak-anak Asmat. Ini tidak akan membuat kita kesusahan sebetulnya, malah mungkin menjadikan badan kita lebih sehat ya, mengurangi gula-gula dalam tubuh ini ya. Betul. Dan gula-gula yang kita buang ini sebetulnya bisa memberikan kehidupan lebih baik bagi anak-anak Asmat. Itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai program-program di bulan Oktober, di minggu depan kita ada webinar yang bisa diikuti oleh teman-teman. Dan di situ juga nanti teman-teman bisa membantu anak-anak Asmat. Nah yang ketiga yang paling menarik, kita juga punya The 42 Challenge tadi. Jadi challenge yang sebenarnya memudahkan teman-teman juga. Kita bisa hidup sehat dengan berolahraga, tapi itu juga berarti sudah membantu anak-anak Asmat. Oke, kalau begitu kami berempat pamit undur diri malam hari ini dari IG Live kita. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dan kami menunggu peran serta teman-teman di campaign Food for Share. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Bye. Bye Kak Eni.